103,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania, kita kembali lagi di talk show Inspirasi Dia Mandiri. Sebelum kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini, DV Mania, Vika mau kembali mengingatkan jika pagi hari ini kita kembali mengadakan kuis ya. Kuis spesial talk show Inspirasi Dia Mandiri. Untuk kalian yang mau ikutan, monggo silahkan. Pertanyaannya disimak baik-baik DV Mania. Pertanyaannya adalah, tahun berapakah program sekolah rakyat mulai berjalan? Tahun berapakah program sekolah rakyat mulai berjalan? Silahkan yang sudah tahu jawabannya boleh di WhatsAppin aja ke sini di WhatsAppnya DFM di 0811 99 10 34. Vika tunggu sampai menjelang jam 10 ya. Oke, DFM Mania, pagi hari ini kita sudah tersambung melalui daring Zoom meeting bersama dengan narasumber kita. Ada Ibu Risha Maris. Beliau ini adalah Ketua Subkelompok Penanganan Fakir Miskin dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kita sapa dulu DFM Mania. Halo, selamat pagi Ibu Risha. Selamat pagi, Mbak Vika. Ibu Risha, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Vika juga sehat ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum, Bu? Alhamdulillah sudah, Mbak. Sudah aman ya. Oke, Aman-aman. Bu Risha, ini kan pagi hari ini kita membahas temanya itu mengenai syarat dan prosedur masuk ke sekolah rakyat. Karena ini banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke kita. Karena kebetulan kan kita dari Radio DFM juga sempat berkunjung ke beberapa sekolah rakyat ya, Bu ya. Dan kita juga Oke. sempat memposting konten-konten yang kita dapatkan dari sekolah rakyat tersebut. Banyak yang nanya nih, ini gimana cara masuknya? Siapa aja yang boleh daftar? Nah, makanya mungkin kita adain talk show ini biar bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu. Mungkin Bu Risha pertama boleh dijelaskan dulu, apa sih sebenarnya sekolah rakyat itu, Bu Risha? Apakah ini adalah sekolah yang semua orang bisa masuk, bisa mendaftar, atau seperti apa? Monggo silahkan. Baik. Pertama mungkin saya jelaskan dulu ya Mbak Vika bahwa sekolah Mhm, rakyat ini merupakan salah satu program strategis nasional di mhm, mana amanat dari Bapak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di Indonesia, mhm. khususnya untuk warga yang rentan atau warga kurang mampu di sini untuk dapat mengakses pendidikan sehingga mereka dapat menjadi lebih berdaya, lebih memiliki kompetensi sehingga dapat keluar dari zona ketidaksejahteraan atau dari kategori masyarakat tidak mampu, begitu Mbak Vika. Oke, kalau ini kan tadi dikatakan program strategis dari Presiden Prabowo Subianto ya. Ini sudah Iya, mulai betul. berjalan berarti dari tahun berapa untuk sekolah rakyat ini, Bu? Sekolah rakyat ini sudah mulai berjalan dari tahun 2025 kemarin, Mbak, Mhm. yaitu tahun ajaran 2025-2026. 2025-2026 berarti sudah mulai resmi berjalan, kegiatan belajar mengajar sudah aktif di tahun Mhm. 2025 ya. Iya, betul. Sudah ada berapa sekolah rakyat, Bu, sekarang untuk di Indonesia? Kalau di Indonesia totalnya, aduh saya belum belum terlalu update nih, Mbak, Mhm, harus untuk cek datanya dulu ya. iya betul sekali. Tapi kalau Namun nggak kalau salah dia untuk di di setiap DKI, wilayah tuh ada ya? harusnya di setiap provinsi itu ada sekolah rakyat. Aha. Nah, untuk di DKI sendiri ada 3 sekolah rakyat yang saat ini sudah beroperasi, Mhm, merupakan sekolah rakyat rintisan kalau di DKI ini. mhm. Oke, di DKI sudah ada 3, itu boleh di-spill di mana aja, Bu, yang 3 itu? 3 di DKI ini ada 2 di Jakarta Timur, Mhm, yaitu Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 mhm. dan kemudian Sekolah Rakyat Menengah eh, Pertama, sorry, Sekolah Rakyat Menengah Atas 9 Oke, dan di Jakarta Selatan ada Sekolah Rakyat Menengah Atas 10. Untuk yang oke. menengah atas 6 ini, SRMP 6 ini ada di tempatnya berada di sentra sentra Handayani, Mhm, Bambu Apus Cipayung, dan untuk SRMA 9 ini tempatnya berada di Sentra Mulia Jaya, aha. juga sama di daerah Cipayung, dan untuk SRMA 10 adanya di Jalan Margaguna Raya nomor 1, Cilandak, Jakarta Selatan. Oke, berarti untuk di DKI Jakarta sendiri sudah ada 3 sekolah rakyat yang Betul. memang sudah mulai berjalan sejak 2025. Semuanya serentak berjalan sejak 2025 ya, Bu?
Iya, betul sekali. Oke, berarti kalau untuk jenjangnya, dia Mhm. apakah hanya SMA saja atau memang ada SD, SMP-nya juga, Bu, kalau untuk sekolah rakyat? Kalau idealnya Mhm, diamanatkan oleh peraturan itu bisa ada dari tingkat SD. mhm. Namun yang saat ini ada di DKI baru tingkat SMP, Mbak. Yang tadi di Oh, Cipayung SRMP aha. 6. Oh, yang di Cipayung SMP itu ya. Ada Selebihnya, SMP, ada SMA. oh ada SMP, ada SMA. Tapi kalau yang Iya, untuk betul. jenjangnya sekolah dasar, dia belum ada ya? Di DKI belum ada. Oh, berarti tapi di provinsi lain sudah ada atau yang SD? Nah, itu saya belum update ya, Mbak. Mungkin Mhm, saya harus cek mhm. data dulu kalau untuk hal tersebut ya. I see. Oke, berarti tadi tujuan diadakannya program sekolah rakyat ini adalah untuk anak-anak bisa mendapatkan haknya, hak pendidikannya, begitu ya, Bu ya, dan juga Iya, agar betul bisa sekali. keluar dari zona tidak mampunya, begitu ya. Oke, Betul. berarti sasaran yang menjadi sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, begitu ya, Bu? Iya, betul Mbak Vika. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu yang berada pada desil 1 dan desil 2 data Mhm. terpadu sosial ekonomi nasional. Oke, berarti ini siapa aja yang bisa dikatakan mampu dan siapa aja yang dikatakan tidak mampu, berarti merujuknya ke data yang ada di dinas sosial. Eh, DTSEN ini atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional ini Mhm. merupakan data yang bersumber dari BPS, Mbak. Di situ Oh, ada pemeringkatan kesejahteraan seluruh warga masyarakat di Indonesia ini. Nah, oke. untuk anak yang bisa masuk ke sekolah rakyat ini Mhm, adalah yang berada pada desil 1 mhm. dan desil 2. Oke, Begitu, Mbak. berarti kalau misalkan kita mungkin belum tahu ya masyarakat awam ya Bu ya. Kita ini sebenarnya masuk ke kategori mana sih? Apakah kita masuk ke kategori desil 1, 2, 3, 4? Berarti untuk mengetahui itu kita datang ke BPS atau seperti apa Bu untuk mengetahui kita termasuk ke golongan masyarakat yang desi mana? Iya, itu bisa datang ke BPS, Mbak, atau Mhm, bisa melakukan pengecekan desil itu di dinas sosial mhm. atau di suku dinas sosial yang ada di setiap wilayah kota. Berarti harus datang langsung ya Bu? Apakah bisa dicek secara online mungkin di website atau seperti apa? Nah, untuk pengecekan desil ini sejauh ini Mhm, yang kami yang kami pahami mungkin mhm. bisa langsung ke apa namanya ke loket informasi ya, Mbak, yang ada di Ah. setiap Sudin 5 wilayah gitu. Oke, berarti kalau Kalau untuk misalkan, website bisa mengaksesnya, kalau memang sudah ada nanti akan kami info ya, Mbak, mhm. untuk Oke, berarti selanjutnya. kalau untuk saat ini sepertinya masih belum bisa diakses secara online ya, kalau untuk ingin mengecek kita masyarakat masuk ke dalam desil berapa begitu ya. Berarti langsung datang ke Iya, Sudin sesuai wilayahnya masing-masing begitu ya. iya Sudin Sosial di Sudin 5 sosial. wilayah kota. Iya, Oke, berarti tadi syaratnya adalah pertama harus masuk ke dalam kategori desil 1 dan desil 2 ya, Bu ya. iya Berarti betul. 3, 4 tuh belum bisa. Belum bisa. Kalau Oke. seumpamanya dia berada di desil, di luar desil 1 dan desil 2, Mhm, ketika memang dilakukan ground checking, Mbak, mhm, kondisinya memang harusnya ada di desil 1 dan desil 2, mhm. itu dapat diusulkan Oke. dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari pihak pemerintah setempat, yaitu Aha, dalam hal ini dari RT RW diketahui lurah, ya. kemudian nanti dapat diajukan perubahan desil eh, sesuai dengan tingkat kesejahteraannya, gitu, Mbak. Oke. Mungkin barangkali ada yang memang belum terdata ya. Iya betul. Atau misalnya datanya masih masuknya belum ada desil gitu ya Mbak. Itu Ya. nanti akan dilakukan ground check. Apabila memang kondisinya sesuai dengan kriteria yang berada di desil 1 dan desil 2, itu dapat Mhm, diusulkan dengan ya tadi itu Mbak ya surat keterangan tidak mampu serta ya. pengajuan perubahan desil. Oke, berarti tadi kan syaratnya yang pertama menjadi salah satu tergolong ke dalam desil 1 dan desil 2 ya. Selain itu ada syarat Iya. yang lain nggak Bu untuk bisa daftar anaknya di sekolah rakyat ini?
Oke, syarat lainnya pertama sehat jasmani dan rohani, yang berikutnya Mhm, ya Mbak. Kemudian bersedia tinggal di asrama dan mhm, taat terhadap peraturan asrama. oke, Kemudian melampirkan surat tanggung jawab mutlak dari orang tua. Kemudian melampirkan deskripsi profil calon peserta didik dan keluarganya. Nah, mhm, untuk setiap jenjang pendidikan ini, Mbak, mhm, ada persyaratan masing-masingnya, oke, persyaratan spesifik ya. mhm, Kalau untuk SD itu, persyaratan spesifiknya adalah berusia paling tinggi 12 tahun, eh, dan atau kondisi dan atau dengan kondisi tertentu ya Mbak gitu. Terus mhm, kemudian kalau untuk SMP sendiri berusia paling tinggi 15 tahun, oke, kemudian telah lulus SD atau sekolah sederajat yang mhm, dibuktikan dengan ijazah, surat mhm, keterangan lulus atau dokumen lain yang menyatakan kelulusannya. oke, Sementara untuk SMA sendiri persyaratan spesifiknya berusia maksimal 21 tahun, mhm. kemudian telah lulus SMP atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah, surat keterangan lulus, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusannya. Oke, berarti memang setiap jenjang punya syarat spesifik yang berbeda-beda begitu ya. Iya, betul. Oke, Bu Rishy, ini kalau misalkan kita, misalkan anak-anak kita sudah memenuhi semua syarat-syarat itu, lalu ingin mendaftar, bagaimana Mhm. proses pendaftarannya? Apakah datang langsung kemana kalau harus datang langsung? Oke. Proses pendaftaran itu dilakukan dengan dua cara ya, Mbak. Mhm, Pertama, pendaftaran melalui jemput bola, di mana oke, dari Kementerian Sosial memberikan data anak-anak yang sesuai dengan usia pendidikan SR ini, mhm, yang berada pada desil 1 dan desil 2 kepada dinas sosial atau mhm, juga bisa kepada sentra atau penyelenggara sekolah rakyat. oke, Dan kemudian pendaftaran melalui partisipatif, di mana pendaftaran ini dilakukan dengan kesadaran dari masyarakat yang membutuhkan pendidikan secara mandiri tanpa mhm, adanya intervensi jangkauan dari pihak tertentu. Dalam hal ini, anak atau orang tua secara langsung dapat datang ke sekolah rakyat, Mbak. Alamat oke. sekolah rakyat yang ada di DKI, mungkin saya bacakan saja Boleh, boleh. detailnya ya, biar bisa Boleh. langsung datang. DV Mania boleh sambil dicatat kalau misalkan barangkali kalian perlu ya. Monggo silahkan, Bu. Oke, baik. Yang pertama, untuk SMP, Mhm, itu datang ke SRMP 6 Jakarta Timur, mhm, yang alamatnya ada di Sentra Handayani, mhm, Jalan Panti Sosial PPA nomor 1, mhm, RT 6, RW 1, mhm. Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Oke. Kemudian, untuk SRMA 9 Mhm, yang membutuhkan pendidikan SMA ya, Mbak. ya. SRMA 9 itu bisa datang ke Sentra Mulia Jaya Mhm, di Jalan Gebang Sari nomor 38, ya. Bambu Apus, Mhm. Cipayung, Jakarta Timur. Oke, ini yang di Cipayung, Jakarta Timur ya. Ya, kemudian Oke. untuk di wilayah Jakarta Selatan, Mhm, SRMA 10 mhm, itu berada di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi di Jalan Margaguna Raya nomor 1, RT 11, RW 1, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan mhm. Cilandak, Jakarta Selatan. Oke, ini yang di Cilandak, Jakarta Selatan. Berarti dua di Iya, Jakarta Timur, satu di Jakarta satu di Selatan, Jakarta di Selatan, betul. Cilandak lebih tepatnya ya. Oke, Iya, ini berarti untuk kalian, DV-nya mungkin para orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya, merasa sudah syarat-syarat sudah lengkap, bisa langsung datang ke tiga sekolah rakyat ini, mungkin sesuai dengan yang terdekat dari lokasi atau domisili kalian, tempat tinggal kalian. Begitu mungkin ya, Bu? iya betul Mbak Vika. DV Mania, tadi katanya Bu Rishy itu menginformasikan, katanya mungkin untuk kalian semua yang belum tahu dan ingin mengecek kita tergolong ke dalam masyarakat desil mana, ini kita bisa cek di websitenya Dinas Sosial ya, Bu? Di Kemensos atau websitenya Kemensos, betul Mbak. iya, ternyata Iya, kita bisa cek secara online di websitenya Kemensos ya. iya, cukup dengan memasukkan NIK ya. Mhm, Websitenya cek bansos, mhm, CIK, bansos. mhm.
Mhm. kemensos.go.id. Nah, kalian bisa langsung cek di situ. Nanti kita berarti biasanya masukin nama dan nomor KTP atau seperti apa? Memasukkan NIK aja, Mbak, Oh, nomor NIK. KTP. Oke, nomor KTP Iya, aja. nomor Nanti induk kependudukan. kita langsung ada keterangannya ya. Kita masuk ke dalam Iya, masyarakat kategori mana antara desil 1 sampai 5 ya, Bu ya, desil itu ya? desil itu sampai 10, Mbak. Oh, sampai 10. Iya, Oke. betul. Kalau yang dianggap apa ya, tidak mampu atau Mhm. rentan miskin itu ada di desil 1 sampai desil 5. Itu Ah, yang iya, menjadi iya. target bantuan sosial gitu. Oke, saya taunya sampai 5 aja. Oke, thank you untuk informasinya, Bu Risha. Oke, Bu Risha, ini yang saya penasaran nih. Kan di Jakarta Mhm. sendiri, ini kan ada 3 ya, baru ada 3. Yang 2 di Jakarta Timur, tadi 1 di Jakarta Selatan. Ini Iya, gimana betul kalau sekali. misalkan yang rumahnya atau domisilinya di Jakarta Barat atau di Jakarta Utara, yang mana di situ Mhm. tuh belum ada sekolah rakyat. Itu bagaimana kalau yang seperti itu? Apakah boleh masuk ke sekolah rakyat yang mana saja atau seperti apa? Iya, betul. Jadi begini, Mbak, calon peserta didik itu diutamakan yang berasal dan berdomisili Mhm. sesuai dengan tempat sekolah rakyat itu ada. Aha. Eh, Sehingga calon siswa yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi syarat itu Mhm. dapat eh, bersekolah dekat dengan lokasi Rumah. domisilinya. Oke. Iya, dekat rumahnya. Aha. Namun, karena kita di DKI ya, Mbak, Mhm. otonominya kita ada di provinsi gitu ya, Mhm. sehingga yang dari Jakarta Barat, karena memang belum ada sekolah rakyat di Jakarta Barat, Iya. dia dapat mendaftar di sekolah rakyat sesuai dengan tingkat pendidikan yang dia butuhkan dan Mhm. yang paling dekat dengan lokasi rumahnya. Ah, Contoh, oke. dari Jakarta Barat, dia Mhm. butuh pendidikan SMA. Nah, Ya. itu dia bisa mendaftar ke SRMA 10, Jakarta Oke. Selatan misalnya. Jakarta Ya. Utara tidak ada sekolah rakyat ya, Mhm. dan dia butuh pendidikan SMP misalnya. Itu bisa daftar ke SRMP 6, Jakarta Mhm. Timur. Begitu, Mbak. Oke, berarti tetap dipilih yang mana yang paling terdekat dari lokasi atau dari domisili tempat tinggal kita ya. Iya, Oke, betul. berarti ini semuanya itu sistemnya memang asrama. Kalau yang sekolah rakyat itu ya Bu ya, nggak ada yang sekolahnya pulang pergi seperti sekolah konvensional ya? Tidak ada. Makanya di awal dibutuhkan surat pernyataan bersedia Mhm. mengikuti pendidikan di asrama dan mentaati peraturan yang berlaku di asrama tersebut. Karena Oke. memang mereka akan stay di asrama itu sepanjang pelaksanaan pendidikan, kecuali bisa pulang pada saat libur gitu ya. Mhm, mhm, mhm. Oke, ini untuk kan misalkan kita udah mendaftar ya Bu ya, nanti masih ada Mhm. tahapan seleksi enggak nih untuk menyortir yang mana yang benar-benar layak Mhm. masuk ke sekolah rakyat ini atau enggak? Iya, akan ada proses seleksi dalam sekolah rakyat ini, Mbak. Mhm, Pertama itu ada seleksi administrasi. mhm. Seleksi administrasi ini merupakan bagian dari proses analisa profil calon peserta didik dan keluarganya. Oke. Nah, proses administrasi ini dilakukan dengan pengecekan data peserta didik, Mhm, meliputi data kependudukan, kemudian surat pernyataan persetujuan wali murid, deskripsi mhm, profil calon peserta didik dan orang tua, mhm, pengecekan status kesejahteraannya, yang tadi desil itu ya, Mbak, mhm, serta kondisi kesejahteraan yang bersangkutan. Kemudian seleksi administrasi ini mhm. dilakukan melalui rapat pleno yang melibatkan unsur dinas sosial, dinas pendidikan, badan statistik, dan unsur terkait lainnya. Mhm. Kemudian tahapan selanjutnya adalah penetapan eh, calon peserta didik. Nah, Oke. berdasarkan hasil seleksi administrasi, nanti gubernur akan menetapkan keputusan gubernur terkait dengan calon peserta didik sekolah rakyat. Nah, Mhm, apabila terdapat calon peserta didik yang mengundurkan diri ketika sudah ditetapkan keputusan gubernur, mhm. maka akan dilakukan penggantian atau penambahan atas calon peserta didik yang mengundurkan diri tersebut Ah, dan kembali ditetapkan dengan keputusan gubernur, Mbak, untuk yang pengganti ini. oke. Setelah penetapan calon peserta didik,
Kemudian dilakukan kunjungan rumah dan wawancara. Tahapan Mhm, ini merupakan bagian dari verifikasi dan validasi calon peserta didik. mhm. Kunjungan rumah dilakukan untuk memastikan kelayakan kondisi keluarga calon peserta didik sesuai dengan kriteria sekolah rakyat, Mbak. Oke. Selanjutnya, wawancara juga dilakukan kepada orang tua dan calon peserta didik. Mhm. Untuk tujuan wawancara ini untuk penguatan minat dan komitmen dari calon peserta didik dan orang tua. Setelah Oke. itu akan ada penetapan atau pengumuman peserta didik. Penetapan peserta didik ini juga dengan keputusan gubernur, Mbak. Mhm. Setelah penetapan peserta didik akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh pusat kesehatan atau fasilitas kesehatan menjelang pemanggilan calon peserta didik ke asrama. Mmm, Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, mhm. mengingat sistem pendidikan sekolah rakyat ini merupakan sekolah berasrama ya, Mbak, sehingga Iya. harus dipastikan bahwa anak-anak yang diterima di sekolah tersebut sehat secara jiwa dan secara jasmaninya, Mhm, tidak memiliki penyakit menular gitu ya Mbak, mhm. sehingga nanti dikhawatirkan ketika dia memiliki penyakit menular gitu dapat menulari siswa-siswa yang lainnya gitu Ya, Mbak. Jadi karena memang diobati dulu tinggal di asrama penyakitnya. ya? Iya betul. Nah setelah pemeriksaan kesehatan maka dilakukan pendaftaran ulang Mbak. Ah, Pendaftaran ulang ini bagi peserta didik yang dinyatakan diterima itu mhm. wajib melakukan pendaftaran ulang gitu. Kalau tidak melakukan pendaftaran ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Begitu, Mbak. Oke. Berarti tadi kan dikatakan ada survei ya, Bu Risya. Ini yang melakukan Betul. surveinya sendiri berarti dari pihak dinas sosial? Survei ini nanti kunjungan lapangan ini dilakukan oleh SDM PKH, Mbak. SDM PKH Ah, ini di bawah Kementerian Sosial gitu. Nanti oke. Dinas Sosial akan ikut juga secara sampling dalam mendampinginya Mhm. melakukan kunjungan lapangan. Begitu. Oke, Bu Risya, ini juga sempat ada yang masuk pertanyaan pada saat kita memposting konten tentang kunjungan kami ke sekolah rakyat waktu itu ya, Bu. Katanya Mhm. ada yang seperti ini. Jadi dia tuh pada awalnya tidak termasuk ke dalam kategori masyarakat desil satu sampai satu satu dan dua mungkin Satu ya. dan dua, Ya, iya. bisa Mm. bisa dibilang tergolong mampu, tapi karena terjadi satu dan lain hal dengan kondisi ekonomi mereka, keluarga ekonomi mereka tiba-tiba drop. Nah, mereka ingin memindahkan anak-anak mereka dari yang asalnya sekolah konvensional ke sekolah rakyat. Nah, kira-kira kalau misalkan kasusnya seperti itu bisa nggak, Bu? Jadi begini Mbak, karena memang sekolah rakyat ini mensyaratkan adalah untuk masyarakat tidak mampu ya Mbak, Mhm, makanya mhm. ada pembatasan desil satu dan desil 2. Dua, iya. Namun seperti yang tadi saya jelaskan di awal, Mhm, ketika memang kondisi anak ini dan keluarganya mhm, sebenarnya realitanya merupakan keluarga kurang mampu begitu ya Mbak. mhm. Namun karena sesuatu dan lain hal desilnya itu misalnya ada di desil 6 gitu ya Mbak, Iya. atau di desil 5 itu kan nggak sesuai syarat ya. Mhm. Tapi karena memang kondisi realitanya yang bersangkutan Iya. tidak mampu sesuai dengan kriteria yang ada di desil 1 dan desil 2 itu Mhm. dapat didaftarkan dengan catatan harus ada surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat Oke. dan dilakukan perubahan desil sesuai dengan kondisi Hmm. kesejahteraannya. Oke, jadi Begitu, si Mbak. datanya dirubah dulu ya. Jadi desilnya Iya, dipindahkan ke sesuai yang sekarang begitu ya. iya Oke, berarti kalau betul. misalkan ada kasus-kasus seperti itu bisa. Hanya saja kita membutuhkan pengajuan dari pihak pemerintah setempat begitu ya, Bu ya. Iya, betul, Mbak. Harus Oke, Bu. dilakukan checking juga ya, ground check juga. Mhm, Mm. dilakukan ground check juga. Oke, ini kan tadi dikatakan dijelaskan oleh Bu Risya kalau yang untuk jenjang sekolah dasar ini belum ada di Jakarta. Itu boleh tahu nggak, Bu? Kenapa? Kalau yang untuk sekolah dasar ini belum ada di Jakarta alasannya? Nah, kenapa sekolah rakyat untuk SD ini belum ada di Jakarta gitu ya, Mbak? Aha, Karena memang kita yang di Jakarta ini masih bersifat rintisan ya, Mbak. oke, Ini juga kita masih menggunakan fasilitas milik Kemensos. Nah, oke. untuk sekolah rakyat permanen di DKI Mhm. Jakarta saat ini sedang dalam tahap pembangunan, Mbak. Ah, Lokasinya ada di Margaguna 1, di depan posisinya sekolah rakyat.
SRMA 10 yang saat ini Oke. existing, Mbak. Mhm. Itu posisinya di bagian depan gitu. Itu dalam tahap Ah. pembangunan. Rencananya ke depan di sekolah rakyat yang sedang dibangun ini Mhm. akan ada pendidikan terpadu Mhm. dari SD, SMP sampai SMA. Begitu Mbak wacananya. Oke, berarti sekarang masih dalam tahap perencanaan, untuk gedungnya sendiri masih dalam proses pembangunan begitu ya. Pembangunan, Itu rencana betul. target selesai di tahun berapa, Bu Risyu? Kalau target dari Kemensos dan Kementerian PU Mhm. bisa ditempati di tahun ajaran ini, Mbak. Di tahun ajaran 2026 2026-2027. 2027 ya. Oke, Iya, mudah-mudahan rencananya demikian. mudah-mudahan berjalan Mudah-mudahan lancar. lancar, Ya. bisa sesuai target waktu gitu ya, Mbak. Amin. Oke, Bu Risya. Amin. Ini nggak terasa kita ngobrol-ngobrol ternyata udah mau jam 10. Saya mau izin mengumumkan pemenang kuis dulu karena seperti yang Bu Risya tadi Oke, dengar, baik. saya sempat mengajukan pertanyaan kuis kepada pendengar DV Mania ya. Oke, DV Mania Oke. terima kasih buat kalian yang sudah mengirimkan jawaban kuis ya. Ini mohon maaf Vika nggak bisa bacakan satu persatu untuk yang jawab kuis, tapi Vika sudah buka satu persatu. Langsung aja ya DV Mania karena kita juga keterbatasan waktu, Vika langsung umumkan saja. Siapakah pemenang yang jawabannya benar dan beruntung pada pagi hari ini? Selamat untuk Bang J dari Jakarta Timur. Yeay, selamat untuk Bang J dari Jakarta Timur. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 28 April 2026. Bang J dari Jakarta Timur ini berhak mendapatkan hadiah berupa satu paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum. Hadiahnya bisa diambil di Radio di FM ya, di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, di Gedung Granadi. Yang belum menang jangan sedih, jangan berkecil hati ya, karena masih banyak lagi kok hadiah-hadiah lain, kuis-kuis lain yang menanti di esok hari. Oke, kita kembali ke Bu Risya, DV Mania. Aduh, Bu Risya ini sudah mau jam 10. Ini Iya. terakhir deh, ada pesan nggak nih Oke. dari Ibu Risya untuk pendengar kita DV Mania yang ingin barangkali memanfaatkan kesempatan ini? Monggo silahkan untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat. Oke, baik ada dua ya, Mbak. Mhm. Pertama, eh, kami menghimbau gitu untuk warga DKI Jakarta yang Mhm. memang memiliki kesulitan secara ekonomi Mhm. dan kondisinya sesuai dengan tingkat kesejahteraan yang berada pada desil 1 dan 2, Oke. manfaatkan fasilitas yang ada saat ini yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden kita, Mhm. di mana sekolah rakyat ini memang tujuannya untuk mengakomodir kebutuhan dari warga di DKI Jakarta yang dalam kategori kurang mampu gitu ya, Mbak. Ini Mhm. dimanfaatkan sebaik-baiknya karena Mhm. memang salah satu cara atau jalan untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan pendidikan ya. Mhm. Karena di sekolah rakyat ini anak-anak mendapatkan semuanya secara gratis. Pendidikan gratis, Mhm. makannya gratis, tempat tinggalnya gratis, Iya. bahkan pakaian, sepatu, alat sekolah pun gratis. Dan Mhm. anak-anak masing-masing disediakan laptop, Mbak, untuk mendukung proses belajarnya. Mhm. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah terkait dengan informasi atau media Mhm. informasi yang dapat diakses oleh warga Jakarta untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, yang lebih detail tentang penyelenggaraan sekolah rakyat atau pendaftaran sekolah rakyat di tahun 2026 dan 2027. Yang Mhm. pertama, dapat datang langsung ke Pusat Layanan Informasi Terpadu Dinas Sosial yang beralamat di Jalan Gunung Sahari 2, nomor 6, RT 13, RW 7, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Oke. Atau dapat mengakses akun Instagram Dinas Sosial, Mhm. yaitu @dinsosdki Jakarta. Oke. Atau juga bisa menghubungi akun Instagram Sekolah Rakyat yang tadi sudah saya sebutkan ada 3 ya, Mbak. Mhm. Pertama, akun Instagram SRMP 6 Jakarta Timur eh, pada @srmp6 @srmp_6_ Jakarta Timur. Oke. Kemudian SMA 9 Jakarta Timur Mhm. @SMA 9, 9-nya angka ya, Oke, sembilannya Jaktim. angka. Mhm. Iya. Oke. Kemudian SMA 10 Mhm. Jakarta Jakarta Selatan Mhm. @SMA 10-nya angka Mhm. Jaksel.
Oke, itu tadi ya DV Oke, Mania. Berarti nanti apapun pertanyaan kita, insya Allah nanti langsung dibalas sama adminnya ya Bu ya di sana. iya betul, ya. Oke, jadi untuk kalian yang masih banyak yang ingin ditanyakan bisa bertanya langsung ke akun-akun sosial media yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Rishy ya. Baik Ibu Rishy, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini menyempatkan di tengah kesibukannya ya pada pagi hari ini untuk kita melakukan talk show melalui daring Zoom meeting DV Mania. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Ibu Rishy bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan ilmu dan juga informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya. Ibu Risha, mudah-mudahan kita masih bisa berbincang lagi di lain waktu, di lain kesempatan membahas mengenai sekolah rakyat ini ya Bu ya. Sepertinya durasinya kurang nih kalau 1 jam ya. Baik Mbak Oke, Vika, kami tunggu mudah-mudahan, informasi mudah-mudahan, selanjutnya. amin amin, mudah-mudahan semua program yang sedang berjalan untuk pembangunannya bisa segera selesai, segera rampung sesuai dengan target yang telah ditentukan ya Bu ya. Iya, Oke, amin amin DV ya Rabbal Mania, alamin. karena ini sudah mau jam 10, Vika dan juga Ibu Risha mau izin undur pamit. Kalian selamat menjalankan aktivitas di hari Selasa ceria ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.